Ka'bah yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya. Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus. Ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu. Dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, mari kita kaji hadis tentang gambar Nabi Isa dan ibundanya Maryam yang ada dalam Ka'bah dan tidak dihapus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua kitab yang sering dibuat pijakan dalam persoalan ini. Pertama, kitab Akhbaru Makkah karya Al-Imam Al-Azraqi. Kedua, kitab Siyar A'lamin Nubala karya Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi. Sebenarnya ada beberapa jalur periwayatan dalam hadis ini. Namun saya sebut satu saja yang kemudian saya lakukan kritik sanad dalam menilai validitas hadis tersebut apakah sahih atau lemah. Hadisnya sebagai berikut. Haddatsana Muslim bin Khalid Az-Zanji an ibni Abi Nujih an abihi qala jalasa rijalun min Quraisyin fil Masjidil Haram fadzakara khabaran tawilan fi bina'il Ka'bah wa qala fi akhirih waj'alu fi da'aimiha suwarul anbiya wa suwarul syajar wa suwarul malaikah fakana fiha suratu Ibrahim Khalilur Rahman syaikhun yastaqsim bil azlam wa suratul Isa ibni Maryam wa ummihi wa suwarul malaikah alaihimussalam ajma'in. Falamma kana yawma fathi Makkah dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait fa arsalah al-Fadl bin al-Abbas ibn Abdul Muttalib faja'ah bi Zamzam thumma amarah bi thawbin faballah bil ma' wa amarah bi tamsi tilka suwari fatumisat qala wa wada'a kaffaihi ala surati Isa ibn Maryam wa ummihi alaihimassalam wa qala umhu jami'as suwar illa ma kana tahta yadi fa rafa'a yadayhi an Isa ibn Maryam wa ummihi. Nah, hadis tersebut sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah menjelaskan tentang ketika Rasulullah pada penaklukan kota Mekah masuk ke dalam Ka'bah yang ternyata di dalamnya terdapat beberapa gambar. Selain terdapat berhala-berhala, juga terdapat beberapa gambar. Di antaranya gambar para nabi, gambar pepohonan, gambar malaikat, dan juga gambar Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diilustrasikan atau digambarkan sebagai orang tua yang melakukan pengundian nasib, artinya memegang al-azlam atau istilahnya istiqsam bil azlam, mengundi nasib yang memang merupakan kepercayaan dan kelakuan orang-orang Arab jahiliyah kala itu. Di sana juga ada gambar Nabiullah Isa beserta ibundanya yaitu Sayyidah Maryam. Nah, kemudian dalam keterangan hadis tersebut, setelah Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah di era penaklukan kota Mekah, lalu Rasulullah menyuruh
Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib untuk kemudian mengambil air Zam-Zam dan mengambil kain, kemudian kain itu dibasahkan dengan air Zam-Zam dan memerintahkan untuk menghapus semua gambar-gambar yang ada di dinding Ka'bah tersebut, kecuali gambar yang ditutupi oleh telapak tangan baginda Rasulullah SAW. Dan ternyata gambar yang ditutupi itu adalah gambarnya Nabiullah Isa dan Sayyidah Maryam ibundanya. Sehingga dari riwayat ini maka banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa memang Rasulullah tidak menghapus gambar Nabi Isa dan ibunda Maryam. Itu menandakan, kata mereka, bahwa betapa dekatnya hubungan emosional antara umat Islam dengan orang-orang Kristen. Sehingga dari sinilah kemudian menjadi dalil adanya toleransi yang banyak salah dipahami dan salah dalam mempraktikkannya. Nah, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, mari kita kaji dulu secara kritik sanad terhadap validitas hadis tersebut. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, ternyata setelah ditelusuri hadis tersebut ternyata lemah atau dhaif. Alasannya karena rawi yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji dinilai lemah oleh para ulama pakar hadis. Semisal Al-Imam Abu Dawud menilai Muslim bin Khalid Az-Zanji sebagai orang yang dhaif. Abu Hatim menilai bahwa Muslim bin Khalid Az-Zanji tidak bisa dijadikan hujjah. Begitu juga Al-Imam An-Nasai mengatakan bahwa hafalan dari Muslim bin Khalid Az-Zanji itu lemah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menilai bahwa Muslim Az-Zanji itu mungkirul hadis. Jadi intinya hadis ini lemah dan tidak bisa dibuat hujjah. Sebagaimana maklum bahwa hadis dhaif berarti hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan. Ada banyak penyebab hadis dhaif, namun dari keseluruhan penyebab itu dapat disimpulkan menjadi dua sebab, sebagaimana redaksi berikut. Amma asbabu raddil hadis fakathiratun lakinnaha turja'u bil jumlah ila ahadi sababaini ra'isaini huma saqtun minal isnad wa ta'nun fir rawi. Artinya penyebab hadis ditolak atau bisa diterima itu ada banyak hal, namun keseluruhannya merujuk pada dua sebab. Yang pertama, sanadnya tidak bersambung. Yang kedua, dalam rangkaian sanadnya terdapat rawi yang bermasalah. Intinya penyebab hadis itu menjadi dhaif yaitu pertama karena keterputusan sanad dan yang kedua perawinya bermasalah. Nah, sedangkan dalam periwayatan hadis tersebut ada seorang rawi yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji yang dinilai lemah, dinilai mungkirul hadis, dhaif, tidak kuat dan semacamnya sebagaimana komentar para imam-imam hadis. Dengan demikian, maka hadis tersebut posisinya lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Sekarang kalau ada yang menyangkal, loh, bukankah Amr bin Dinar dan Atha bin Abi Rabah pernah mengatakan kalau keduanya melihat gambar tersebut di Ka'bah jauh setelah penghapusan berhala dan gambar di Ka'bah saat penaklukan Mekah? Berarti itu menandakan bahwa gambar Isa dan Maryam memang tidak dihapus oleh Rasulullah. Untuk menjawab hal ini, mari kita bahas satu persatu secara detail. Pertama, memang ada riwayat yang menyatakan bahwa Amr bin Dinar dan Atha bin Abi Rabah pernah melihat gambar tersebut jauh setelah terjadinya atau di era penaklukan kota Mekah. Berikut riwayatnya. Haddatsana Abu Asim an Ibnu Jurayj sa'alah Sulaiman bin Musa Atha'an adrakta fil Ka'bah tamathil? Qala na'am adraktu tamathil Maryam fi hijriha ibnuha Isa muzawwaqan
wa kana dzalik fil amudil awsat alladhi yadil bab. Qala famata dhahaba dzalik? Qala fil harid. Hadis ini tercantum dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Diceritakan dari Abu Asim dari Juraid bahwa Sulaiman bin Musa pernah berkata atau bertanya kepada Atha bin Abi Rabah. Pertanyaannya, apakah Anda menemukan gambar-gambar di Ka'bah? Kemudian Atha menjawab, ya, saya menemukan gambar Maryam yang memangku anaknya yaitu Isa alaihissalam terdapat di pilar Ka'bah bagian tengah yang dekat dengan pintu Ka'bah. Kemudian Sulaiman bin Musa bertanya lagi kepada Atha, kapan gambar itu hilang? Atha pun menjawab, pada hari terbakarnya Ka'bah. Nah, hari terbakarnya Ka'bah yakni pada masa Abdullah bin Zubair saat bentrok dengan Yazid bin Muawiyah. Artinya sudah masuk pada khilafah Umayyah. Nah, memang secara sepintas hadis tersebut menjelaskan tentang bahwa ada gambar Nabiullah Isa dan Sayyidah Maryam yang memang masih ada di dinding Ka'bah jauh setelah penaklukan kota Mekah. Dan mungkin ini bisa dijadikan penopang terhadap riwayat yang tadi yang menjelaskan bahwa Rasulullah tidak menghapus gambar Nabi Isa dan Sayyidah Maryam yang ada di dinding Ka'bah. Namun demikian, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, ada beberapa riwayat sahih yang menjelaskan kebalikannya, yakni bahwa semua berhala dan gambar-gambar yang menempel di dinding Ka'bah sudah dibuang pada hari penaklukan kota Mekah. Dan riwayat-riwayat ini sahih. Di antaranya tertera dalam kitab Fathul Bari juga, waqa'a fi hadis Jabir inda Ibn Sa'ad wa Abi Dawud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Umar bin Al-Khattab wa huwa bil Batha ayati al-Ka'bah fayamhuwa kulla suratin fiha falam yadkhulha hatta muhiyat as-suwar. Hadis berikutnya adalah terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Berikut redaksinya. An Ibnu Abbas aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a as-suwar fil bait lam yadkhul hatta amara biha famuhiyat wa ra'a Ibrahim Ismail alaihi wassalam bi aydihima al-azlam faqala qatalahumullah wallahu inistaqsama bil aslam faqat. Nah, dari beberapa hadis ini dijelaskan dengan gamblang dan dari jalur yang sahih bahwa semua berhala dan gambar-gambar sudah dihapus dan Rasulullah pun enggan masuk ke dalam Ka'bah jika masih ada gambar terpajang di dalamnya. Dari sini, bagaimana mungkin gambar-gambar tersebut masih ada setelah sekian lamanya dihapus? Apalagi mengatakan bahwa Rasulullah melarang menghapus gambar Isa dan Maryam tersebut. Karenanya, para ulama menyatakan kemungkinan riwayat tentang Atha bin Abi Rabah yang melihat gambar-gambar tersebut masih ada jauh setelah dihapus pada masa penaklukan kota Mekah bukan gambar aslinya, tapi sisa-sisa dari penghapusan atau bekas gambar. Dengan kata lain, semua gambar itu sebenarnya sudah dihapus, namun bekasnya masih ada. Karena proses menghapusnya sebagaimana dalam riwayat di atas hanya menggunakan kain basah dan bisa saja masih ada sisanya karena hanya dihapus menggunakan kain yang dibasahi dengan air zam-zam, sehingga bisa saja sisanya sampai masuk pada masa berikutnya. Nah, pas ketika ada yang melihat, dia bilang melihat gambar padahal bukan gambar tapi bekas gambar. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, kesimpulannya pertama, bahwa riwayat tentang Rasulullah tidak menghapus gambar Isa dan Maryam yang ada di dalam Ka'bah pada masa penaklukan kota Mekah ternyata lemah dari segi sanad, dan di samping itu juga bertentangan dengan hadis sahih yang menyatakan sebaliknya, bahwa Rasulullah enggan untuk masuk ke dalam Ka'bah kecuali
patung-patung dan gambar semuanya dihapus. Kedua, gambar Isa dan Maryam yang dilihat oleh Atha bin Abi Rabah sebenarnya bukanlah asli gambar, akan tetapi bekas dari gambar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.